kita bakal bahas soal aspek rasio ya di CSS. Pasti lo udah tau lah aspek rasio sebenarnya di kehidupan sehari sebagai web developer, apalagi kan. Nemuin gambar itu pasti ada aspek rasionya, dimensinya kan. Kayak misalkan 1:1, kemudian 16:9. Di video pun ada aspek rasionya kayak di YouTube pakai 16:9. Itu aspek rasio yang umum-umum dipakai. Nah itu lo bisa carilah referensinya mau aspek rasio berapa. Tapi kita akan coba bahas aspek rasio di CSS dan kenapa kita sangat beruntung sekali ada properti yang namanya aspek rasio ini. Karena kalau kita contohnya nih kita nge-display video gitu, kemudian kita pengen si videonya itu width-nya 100% dari parent container, height-nya kita perlu atur tuh berapa, 400 pixel kah, 600 pixel dan lain sebagainya. Ketika di mobile kita perlu atur lagi supaya si videonya tetap ukurannya enak gitu. Kayak misalkan kita bikin landscape gitu, ukurannya di desktop, kalau kita nggak atur lagi, ketika di mobile dia bakal jadi kayak portrait karena height-nya nggak diatur lagi gitu. Uh, di sini aspek rasio ini ngebantu banget karena dia bakal auto size gitu, bakal merubah ukuran si elemen itu jadi proporsional secara otomatis. Caranya gimana? Itu nanti akan kita coba. Nah, aspek rasio juga dia punya dua jenis value sebenarnya. Yang pertama auto, yang kedua ini rasionya berapa. Auto ini artinya ya kalau kita kasih auto, dia bakal ngambil width sama height dari si represet elemen tersebut. Represet elemen ini ada beberapa ya, ada image, video, iframe. Kemudian ya itu contoh-contoh represet elemen. Jadi kalau kita kasih aspek rasio dengan value auto di gambar, ya berarti ya sama aja gitu. Ngambil width height dari si gambar tersebut atau width height original atau intrinsic dari si gambar tersebut atau video tersebut. Nah ini kalau kita mau ngatur aspek rasionya berdasarkan yang kita mau. Nah auto ini juga default value ya atau initial value. Kayak itu. Di sini ada spesifikasinya atau definisinya. Inherited dia enggak, karena kalau aspek rasio inherited ini aneh banget. Oke, kita akan coba ya. Di sini ada contohnya. Nah sekarang kita akan praktik. Jadi ini contoh yang saya bikin sebelumnya. Contohnya kayak gini tuh. Kalau kita lebarin, height-nya dia otomatis. Padahal saya nggak ngatur responsif apa-apa di sini, ya kan? Gue nggak nulis apapun setelah kode CSS rule yang ini. Ketika kita kecilin, dia height-nya otomatis. Nih kalau kita bikin height-nya kayak gini, height-nya 400 pixel, kemudian kita gedein nih. Misalkan di desktop pengennya kayak gini, karena video kan biasanya landscape ya kan? Landscape segede gini lah kira-kira. Nah ketika kita kecilin ukurannya di mobile gitu kan, kalau nggak kita atur height-nya, nggak kita atur lagi, dia bakal jadi portrait gini kan. Ini yang maksud gue tadi bilang gitu. Jadi kita perlu ngatur secara manual responsifnya pakai media query tentunya kan. Kemudian height-nya kita atur lagi jadi sekian pixel supaya ada efek landscape-nya. Kayak misalkan gini, max width berapa ya, 15 pixel deh, coba div height jadi berapa, 200 pixel coba. Nah masih kurang 100 pixel coba. Nah kira-kira seginilah. Jadi itu yang maksudnya kalau kita pengen tetap landscape, jadi kan kita perlu ngatur lagi height-nya gitu. Walaupun sebenarnya sebelum ada aspek rasio ini ada tekniknya, tapi itu semacam workaround di CSS, bukan benar-benar solusi gitu, cuman sementara gitu, yang penting bisa lah jalan. Tapi ini sekarang kita punya semantic way-nya. Nah ketimbang kayak gini, jadi kita bisa kasih aspek rasio. Kalau kita pengen 1:1 juga bisa, jadi dia width sama height-nya sama kan, 100 pixel kali 100 pixel atau berapa, tergantung dengan width-nya, karena di sini gua kasih width-nya 100%. Kalau kita kecilin dia tetap kotak tuh, aspek rasionya dia tetap bertahan gitu, jadi auto size height-nya. Kalau gua hapus width-nya ya coba aja dilihat hasilnya kayak gimana. Jadi dia bakal sama aja gitu, width-nya ngikutin parent containernya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu pakai width 100% juga, itu bisa gitu. Jadi karena si div ini juga dia block level elemen ya, yang otomatis dia udah
apa ya, ibarat itu bahasanya, width-nya itu ya udah ngeblok gitu, pasti 100% dari parent container ya, jadi kita nggak perlu pakai width 100% juga bisa. Nah sekarang kita bisa pakai aspek rasionya YouTube, misalkan 16:9 kayak gini, 16/9. Jadi kalau kita nonton video di desktop segini, itu kita bakal segini juga. Jadi aspek rasionya atau width sama height-nya dia tetap landscape. Ini yang dimaksud dengan aspek rasio gitu. Nah, di CSS kita udah punya jalan ya untuk mengatur itu. Sekarang kita coba buka YouTube, kemudian kita cari satu video apa lagi tuh. Ini kebenaran ada nih. Kita pakai videonya System of a Down. Kita embed ya, kita share. Kemudian di sini ada embed. Nah, di sini ada kodenya iframe. Nah, di sini kita coba pakai iframe. Nah, di sini width sama height-nya kita coba hapus, karena kalau enggak dia bakal jadi fixed size-nya, jadi fix gitu kan. Jadi kayak gini. Nah, sekarang kalau kita hapus kayak gini, kita lihat hasilnya kayak mana. Nah, kayak gini dia. Sekarang kita hapus ini, lalu kita kasih iframe gini. Iframe width-nya 100%. Kemudian height-nya 400 pixel dulu coba. Ups, terlalu gede ya. 250 deh. 250 pixel. Nah, gini. Kalau kita kecilin, kayak tadi efeknya, jadi portrait kan ketika di mobile atau di ukuran yang lain. Jadi dia height-nya tetap segitu, nggak auto size. Maka dari itu kita butuh yang namanya aspek ratio 1:1 kalau kita mau kotak ya. Nah, jadi kotak gitu kan. Nah, kalau kita mau kayak YouTube ya udah 16:9. Jadi ketika kita gini kecilin tuh, dia tetap landscape. Dia bertahan ukurannya. Jadi tetap proporsional 16:9. Benar kan ya? YouTube 16:9. Aspek ratio for YouTube. Bener. Aku takut salah. Ini jangan di play ya. Nanti copyright. Gitu, jadi kalau kita pakai div itu ya nggak perlu, lagian gue ngapain pakai width 100% gitu tadi, jadi nggak perlu pakai width 100% karena dia udah block level elemen. Kalau pakai gambar ya itu tergantung nanti case-nya. Itu yang paling apa ya, yang paling sering atau yang paling bermanfaat lagi itu case-nya di grid gitu. Di grid kalau kita mau nampilin banyak gambar di grid, kemudian di produk galeri atau semacamnya gitu yang nampilin gambar. Kemudian kita pengen aspek rasionya bertahan gitu, kita pakai properti aspek rasio ketimbang kita atur height-nya secara manual. Jadi kita atur aja width-nya berapa, aspek rasionya berapa, nanti otomatis di auto size kayak gitu. Nah, by the way kalau misalkan kita omit ini garis miring dan juga setelahnya, itu dia cuman apa ya namanya, ngasih value 1. Jadi kalau kita hapus kayak gini dia sama dengan kayak gini nih, 16/1 kayak gini. Jadi kalau kita mau 1:1 atau 1/1 ya kayak gini, sebenarnya kita bisa pakai shorthandnya jadi begini, karena dia default value untuk height-nya itu 1. Gue tadi udah jelasin belum kalau ini tuh width height. Yang ini tuh width, yang pertama itu width, yang kedua ini height. Jadi ini lebarnya, yang ini tingginya. Tingginya berapa, lebarnya berapa ya, lu bisa cari aja di sini. Common aspect ratios. Banyak tuh. Jadi kayak gitu. Karena di CSS kan nulisnya nggak pakai kayak gini. Jadi pakai garis miring. Nah, spasi setelah dan sebelum garis miring itu opsional. Jadi kalau mau rapi ya mungkin kayak gini ya. Itu preferensi masing-masing. Kalau mau lebih short ya kayak gini aja, sama aja dia. Kayak gitu. Jadi ini width, ini height-nya. Jadi width-nya 16. Di sini 16:9. Jadi height-nya itu 9. Kalau kita mau height-nya itu di omit itu boleh aja, tapi height-nya jadi default value yaitu 1. Jadi sama aja 16/1. Itu aspek rasio di CSS. Jadi kita bisa ngatur si elemen atau replaced elemen ya tentunya. Bukan replaced elemen doang sebenarnya, kayak div span ya kita bisa pakai juga kan, sebelumnya pakai div tuh bisa. Jadi untuk elemen-elemen yang konvensional kayak div span untuk layout, dan juga replaced elemen kayak gambar, image, gambar, video, iframe, object, picture itu picture mah enggak ya.
image maksudnya, image, video, ya pokoknya preset elemen lainnya itu jadi kita gampang ngaturnya. Jadi untuk div span dan lain sebagainya kita nggak perlu ngatur height-nya, biar dia otomatis aja. Diatur oleh aspect ratio, jadi auto size. Kayak gitu ya, itu soal aspect ratio di CSS, semoga bermanfaat, oke?